Oke, materi pertama adalah mengenai konsep ruang dengan konsep waktu. Silahkan kalian perhatikan ada dua gambar berikut. Di sini pertanyaannya konsep ruang yang mana, konsep waktu yang mana. Nah, mudah sekali konsep ruang dalam mempelajari sejarah. Ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Penentuan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya. Saat waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Kalau nanti jadi ada gambar-gambar, tentunya kalian bisa dengan mudah kalau ditanyakan konsep ruangnya, berarti tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Ya, seperti di sini ada peristiwa proklamasi, maka tempat pelaksanaan peristiwa proklamasi tentunya itu yang kalian jawab. Kemudian makna waktu secara denotatif adalah suatu kesatuan di mana detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Jadi waktunya kapan? Nah, ini berkaitan juga dengan konsep kronologi diakronik dalam sejarah. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi kronologi diakronik selalu berkonsep kepada waktu. Nah, berdasarkan urutan waktunya secara tepat. Selain itu bisa membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda terkait peristiwanya. Nah, ini adalah contoh kronologi sejarah kepresidenan Pak Soeharto atau kronologi Soeharto mengundurkan diri kekuasaan kepresidenan Indonesia. Jadi tanggal 12 Mei kejadiannya seperti apa, 13 Mei, terus berurut. Nah, ini yang disebut dengan kronologi. Oke, mudah kan tentang kronologi, diakronik. Nah, di sini apa sih perbedaannya antara diakronik dengan sinkronik? Seringkali ada soal atau kalian dipaparkan dengan peristiwa, bagaimana melihat peristiwa tersebut secara diakronik atau secara sinkronik. Nah, mudah sekali. Kalau secara diakronik, berarti kalian membuatnya memanjang dalam waktu seperti tadi yang kronologi, mengkaji dengan berlalunya waktu, menekankan pada pengkajian peristiwa sesuai dengan urutan waktu, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan. Nah, ciri-ciri sinkronik. Nah, jika sinkronik itu gimana? Nah, kalau sinkronik ini kebalikannya, ini melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Cakupan kejadiannya pada satu kali. Kajiannya sangat sistematis dan lebih mendalam. Nah, untuk yang sinkronik, menariknya satu peristiwa ini bisa dianalisa dengan berbagai disiplin ilmu. Ini cara berpikir diakronik dikaitkan dengan cara berpikir kronologis. Jadi kalau yang diakronik, temannya kronologis, berasal dari bahasa Yunani kronos, berarti waktu, dan logos yang berarti ilmu atau uraian. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Kemudian cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik, berpikir yang mengutamakan penggambaran ruang yang luas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Nah, di sini kita bisa menganalisa sejarah tertentu pada waktu tertentu. Misalnya menggambarkan sosial politik Indonesia pada tahun 1998. Jadi bisa dikaji dari analisis sosial, analisis ekonomi satu peristiwa tersebut. Ya. Kemudian mengenai sejarah itu bisa sebagai kisah, bisa sebagai peristiwa. Di sini perbandingannya gimana antara sejarah sebagai kisah, kemudian sejarah sebagai peristiwa. Kalau sejarah sebagai kisah, ini sebagai kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali. Banyak orang-orang yang mencoba menafsirkannya dan juga membangun ulang ingatan akan kejadian masa lalu tersebut.
Jadi misalkan ada guru dari sebuah peristiwa, dia mengungkap bagaimana sih peranan Soekarno atau peranan Hatta dalam peristiwa tersebut, yang diungkapkannya dua tokoh tersebut. Nah, itu berarti sejarah sebagai kisah. Kemudian sejarah sebagai peristiwa. Kalau sebagai peristiwa, maka yang dihadirkan adalah faktanya, kejadian yang nyata benar-benar terjadi. Nah, sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa masa lalu lebih spesifik. Kemudian di sini yang mencirikan dari sejarah sebagai peristiwa itu adalah disusunnya secara ilmiah, kemudian diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis. Jadi membedakannya, kalau sebuah peristiwa itu akan diangkat sebagai sejarah sebagai kisah, berarti akan menampilkan tokohnya, bagaimana perjalanan tokohnya sehingga peristiwa tersebut itu berjalan. Sementara kalau sebagai peristiwa adalah bagaimana peristiwanya saja. Itu. Nanti ada sejarah sebagai ilmu. Nah, sebagai sejarah sebagai ilmu tentu berkaitan dengan bagaimana karakteristik membangun sebuah peristiwa sebagai ilmu, harus ada metode-metode ilmiahnya. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini untuk menjadi sebuah peristiwa yang dihadirkan dalam peristiwa sejarah, ada tahap penelitian sejarah. Tadi kita sudah berbicara tentang sejarah sebagai ilmu. Maka kemudian di sini bagaimana bisa mendapatkan peristiwa tersebut, tulisan-tulisan sejarawan tersebut. Oke, langkah pertama dalam metode yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Nah, heuristik ini adalah metode pertama di mana para peneliti ini mencari dan menemukan sumber. Intinya itu. Nah, sumber di sini ada sumber tertulis, ada sumber lisan. Nanti terbagi ya pada pembahasan selanjutnya, ada sumber primer, ada sumber sekunder. Kemudian setelah ditemukan sumbernya tersebut, maka langkah kedua adalah verifikasi. Jadi sumber-sumbernya tersebut dikritik. Apakah sumber-sumber tersebut valid? Apakah sumber-sumber tersebut bisa dipakai, asli? Nah, itu bisa dilakukan dengan kritik ekstern dan kritik intern. Ya. Jadi intinya kritik ekstern dengan kritik intern itu adalah untuk menguji autentik, keaslian, orisinalitas, dan integritas dari sumber tersebut, ya, untuk mengurangi kepada subjektivitasnya. Kemudian setelah dikritik, langkah selanjutnya adalah interpretasi, penafsiran terhadap suatu peristiwa. Selalu diupayakan bahwa peristiwa tersebut subjektivitasnya sangat kecil, maka diusahakan adalah seobjektif mungkin. Maka di sini penafsiran terhadap suatu peristiwa objektif, deskriptif, dengan selektif. Kemudian setelah semua langkah tersebut terpenuhi, maka lanjut kepada historiografi, yaitu penulisan sejarah. Nah, sampai sini mengenai tahap-tahap dalam penelitian sejarah. Baik, selanjutnya bagaimana cara melakukan penelitian sejarah? Yang pertama tadi adalah heuristik. Heuristik ini metode pertama dalam penelitian. Pada tahap ini mencari dan menemukan. Jadi intinya adalah mencari dan menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada naskah berupa naskah, kemudian prasasti, artefak, di mana untuk sumber primer jadi langsung kepada pelakunya. Jadi sumber-sumber yang didapatkan dari para pelaku sejarahnya. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan mana sumber primer dengan sumber sekunder, ya, di sini kalian bisa melihat perbedaannya. Untuk yang primer berarti yang sumber-sumber langsung. Kita lanjut berikutnya. Di sini yang sekunder masih di tahap heuristik.
Untuk yang sekunder, ini berasal dari pihak yang bukan dari pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar pelaku sejarah, peneliti. Nah, jadi buku-buku, kemudian ensiklopedi, laporan penelitian itu masuk ke dalam sumber sekunder. Ini contoh dari sumber sekunder yang dapat digunakan. Kemudian tadi ya, kritik atau verifikasi. Ya, setelah melakukan heuristik, metode selanjutnya adalah verifikasi. Apa sih autentisitas tersebut, yaitu keakuratan dan keaslian sumber. Kemudian kritik intern, nah ini kredibilitas, menguji isi atau konten dari sumber tersebut, baik berupa konten kebendaan maupun konten berupa tulisan. Kritik intern yang dapat dilakukan. Interpretasi, jadi interpretasi di sini peneliti melakukan penafsiran atas makna, ya, menguraikan kemudian menyatukan. Kemudian di sini historiografi atau penulisan sejarah. Nah, pada tahap ini peneliti perlu memperhatikan kaidah penulisan, bahasa, kemudian konsistennya dengan istilah-istilah tertentu yang harus digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya. Oke, dari mana kata sejarah itu? Nah, perkataan sejarah mula-mula berasal dari bahasa Arab. Sajarah atau terjadi, sajaratun, artinya pohon kayu. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga serta buahnya. Ya, memang di dalam kata sejarah itu tersimpan makna pertumbuhan atau kejadian. Itulah sejarah, berarti pohon, juga berarti keturunan, asal-usul atau istilah. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan tarik, ya. Dalam bahasa Arab dikenal juga istilahnya dengan tarik. Orang yang sudah lama berhubungan dengan ilmu sejarah, termasuk mereka yang mempelajarinya dengan agak mendalam. Selanjutnya masuk kepada materi mengenai teori masuknya agama Hindu dan agama Buddha. Mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha, di sini kita bagi, ada yang peran Indonesia itu pasif, berarti ada pihak lain yang melakukan, ya. Di sini dikenal dengan teori Brahmana, teori Waisa, dengan teori Ksatria. Teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leer, ia mengemukakan bahwa para Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Kemudian raja-raja tersebut mendatangkan kaum Brahmana untuk mengajarkan agama untuk raja dan rakyatnya. Jadi peranan Brahmana sebagai pemuka agama di sini yang berperan besar dalam menyiarkan agama Hindu Indonesia. Kemudian teori Waisa. Nah, intinya teori Waisa tentu saja kalian sudah tahu, yaitu pedagang. Jadi para pedagang di Nusantara, karena perdagangan pada zaman dahulu itu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Jadi ketika pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Ini peranan daerah pesisir, ya, sebagai daerah pertama yang menerima masuknya agama Hindu dan Buddha, di sini menjadi sangat relevan sekali teori Waisa. Kemudian teori Ksatria. Nah, teori Ksatria intinya adalah raja-raja yang berperan dalam menyiarkan agama Hindu dan Buddha. Ini raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Bell, Mokherich, dan G. Simons. Kemudian yang berikutnya adalah teori di mana arus balik, teori di mana peranan bangsa Indonesia besar, yaitu teori arus balik. Teori ini berasumsi perkembangan ajaran agama Hindu dan Buddha yang pesat di India, yang sampai terdengar ke Nusantara dan kemudian menarik minat kaum terpelajar di Nusantara berguru ke India. Setelah mereka berguru, mereka pulang lagi ke Nusantara. Mereka menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama. Nah, ini yang dikenal sebagai
uh, teori arus balik. Jadi peranan bangsa Indonesia yang kuat. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ya di Indonesia beragam. Kemudian faktor penyebab kenapa kerajaan tersebut bisa runtuh, yaitu yang pertama adalah menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Semakin banyak kerajaan yang lebih besar dan kuat, sehingga pengaruh dan kekuatannya semakin menurun. Kemudian faktor berikutnya yang berpengaruh adalah pewaris kerajaannya tidak cakap. Tidak ada pewarisan kerajaan yang cakap, yang dibuat secara regenerasi, sehingga menurun perkembangannya. Kemudian berikutnya, faktor yang menyebabkan runtuhnya adalah perang saudara. Ya, kemudian kerajaan bawahan melepaskan diri, otomatis semakin melemahkan sisi ekonomi dan militer kerajaan induknya. Kemudian lemahnya keadaan ekonomi dan militer, kemudian ini agama Islam berkembang pesat. Nah, ini ada contoh pertanyaannya. Sejak masuknya budaya Hindu-Buddha di Nusantara, banyak bermunculan kerajaan Hindu-Buddha, khususnya di jalur perdagangan India, Cina, Sumatera, Jawa. Namun, umumnya puncak kejayaan kerajaan hanya terjadi pada masa pemerintahan raja tertentu. Perlu digarisbawahi di sini, hanya terjadi pada masa pemerintahan raja tertentu. Setelah wafat, umumnya pergantian tampuk kekuasaan raja sering tidak terjadi. Jadi, di sini disimpulkan bagaimana dari wacana tersebut. Hal ini terjadi karena apa? Perebutan kekuasaan antar keluarga raja, raja tidak menyiapkan penggantian sebelum wafat, ya, campur tangan kekuasaan asing sehingga terjadi pemberontakan. Kemudian yang para pewaris tahta kerajaan masih terlalu muda. Nah, yang mana di sini yang tepat yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, lanjut kita ke proses islamisasi di Indonesia. Proses islamisasi di Indonesia melalui 5 saluran. Saluran yang pertama perdagangan, ya, sesuai dengan teori tadi, teori perdagangan. Kemudian yang kedua adalah perkawinan, ya. Jadi mereka menetap di wilayah Nusantara itu cukup lama, sehingga kemudian ada proses perkawinan dengan penduduk Nusantara. Nah, ini dari perkawinan tersebut muncul keluarga-keluarga baru. Akhirnya kan menjadi semakin besar. Ya. Kemudian tasawuf di sini, ya. Kemudian pendidikan melalui pondok pesantren. Kemudian yang terakhir adalah budaya. Jadi dari perdagangan, kemudian perkawinan, tasawuf, pendidikan, budaya adalah 5 saluran islamisasi yang cukup terkenal di Nusantara sebagai jalur-jalur yang dipakai oleh penyebaran Islam tersebut sangat efektif. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya adalah mengenai organisasi-organisasi pergerakan. Organisasi pergerakan kebangsaan, Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, Indis Partij adalah organisasi-organisasi awal yang mengilhami kemudian organisasi-organisasi besar lainnya menyuarakan aspirasinya. Tujuan organisasi Muhammadiyah di sini, organisasi Muhammadiyah adalah organisasi untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, untuk terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benar atau lebih tepatnya menjadi pribadi yang menjunjung tinggi agama Islam. Pengembalian ajaran Islam pada ajaran murni menurut Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Budi Utomo, ya, organisasi yang mencapai kemajuan kebudayaan, kemudian Sarekat Islam diawali dari
Serikat Dagang Islam, kemudian Indies Partij. Nah, di sini pola yang dibangun oleh Indies Partij adalah non kooperatif. Di sini bisa dibagi organisasi pergerakan itu sifatnya ada yang kooperatif dengan ada yang non kooperatif. Nah, yang non kooperatif itu jelas organisasinya yang mengarah kepada politik. Sementara untuk yang kooperatif, organisasi yang bersifat moderat ini digunakan. Jadi bagaimana mengembangkan kebudayaan, bagaimana mengembangkan pendidikannya dulu, ini yang diutamakan. Kemudian juga ada yang mulai ke arah posisi agar Indonesia mendapatkan parlemen. Ini juga organisasi pergerakan di bidang arahannya adalah lebih ke kooperatif, ya. Nah, kita berlanjut di sini, masih ingatkan di sini ada lambang VOC. VOC sebelum pemerintahan Belanda mempunyai peran yang cukup besar di Nusantara. VOC ini mempunyai hak istimewa. Hak istimewanya dikenal dengan hak oktrooi. Apa saja hak istimewa yang diberikan oleh pemerintahan Belanda? Hak istimewa tersebut adalah hak monopoli perdagangan. Nah, Belanda memberikan kuasa penuh VOC dalam rangka memonopoli perdagangan di Nusantara. Jadi walaupun bukan sebagai negara yang menguasai wilayah di Nusantara, tapi kekuasaan VOC hampir seperti negara karena dia memang diberikan keistimewaan itu, keistimewaan dengan diberikan keistimewaan seperti salah satunya dengan hak monopoli perdagangan, kemudian hak membentuk angkatan perang. Jadi organisasi tapi diberikan hak untuk membentuk angkatan perang di sini. Hal ini bertujuan memperkuat pemerintahan Belanda dengan meningkatkan daya tempur tentara Belanda ini. Ini berguna apa? Untuk mempertahankan wilayahnya maupun berperang dengan negara lain, memperebutkan wilayah kekuasaan. Karena tidak hanya Belanda, ada juga Inggris, Prancis yang melakukan monopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Selanjutnya, hak oktrooi berikutnya adalah hak mencetak dan mengeluarkan mata uang. Kemudian apalagi hak oktrooi lainnya? Hak oktrooi lainnya, hak mengadakan perjanjian dengan raja, hak memerintah di Nusantara, hak ekspansi benteng. Jadi di mana Belanda membangun benteng yang dikenal contohnya seperti benteng Victoria. Nah, benteng-benteng tersebut dibuat di daerah-daerah kekuasaan Belanda. Kemudian hak menentukan perang atau damai. Itu mengenai hak oktrooi. Jadi hak keistimewaan yang diberikan pemerintahan Belanda kepada organisasi VOC. Lanjut kita di sini materi berikutnya adalah mengenai organisasi bentukan Jepang. Organisasi militer Jepang yang pertama adalah Heiho. Ya, Heiho pembantu prajurit Jepang. Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia saat itu sedang terlibat dalam Perang Dunia II. Ya, maka kebijakan-kebijakan dari organisasinya adalah lebih banyak kepada urusan militer. Ini salah satunya adalah Heiho. Asia ya dengan Nipponnya merekrut para pemuda menjadi prajurit Jepang. Kemudian di sini ada organisasi yang dibentuk Jepang, dibagi ke dalam organisasi militer dan semi militer pada masa Jepang. Apa contoh organisasi militer? Organisasi militer contohnya adalah PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Di sini dibuat Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang juga mendirikan organisasi semi militer di Indonesia. Contohnya apa? Seinendan,
Keibodan, ya. Jadi yang semi militer di sini organisasinya tidak organisasi yang sebagai kayak peta, jadi pasukan kesatuan militer, tapi sebagai ini pembantu prajurit Jepang dari kalangan pemuda, contohnya Seinendan, pemuda berusia 14 sampai 22 tahun, Keibodan, barisan pembantu polisi, kemudian Fujinkai, perempuan-perempuan yang berusia 15 tahun ke atas ditempatkan di dapur umum, kemudian ada Jawa Hokokai. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita akan membahas mengenai revolusi besar dunia. Revolusi besar dunia yang saya angkat adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis memiliki 3 semboyan, yaitu liberté yang memiliki arti kebebasan, égalité yang memiliki arti persamaan, dengan fraternité yang memiliki arti persaudaraan. Nah, di sini cukup cukup banyak dipakai oleh para organisasi pergerakan adalah yang égalité, yaitu artinya egaliter, persamaan. Nah, di sini semakin menguatkan para tokoh tersebut, ya, para tokoh pergerakan nasional untuk ikut dalam organisasi pada masa Belanda, karena merasa bahwa sama-sama sebagai bangsa yang punya hak. Apa sih dampak revolusi Prancis? Kenapa sangat membahana? Ya, revolusi Prancis memiliki dampak yang lebih besar dan hebat daripada revolusi Amerika. Bahkan revolusi ini menyebabkan revolusi di negara lain. Contohnya adalah Rusia, kemudian di Karibia. Revolusi Prancis sebagai penanda dan bukti bahwa raja bukanlah pemimpin yang absolut. Kemanusiaan dan persamaan adalah hak semua orang. Penindasan adalah sesuatu yang salah. Nah, ini guys ya, jadi kenapa revolusi Prancis itu begitu terkenal? Karena dobrakan yang diberikan oleh revolusi Prancis bisa menginspirasi tempat lain di dunia untuk melakukan revolusi, ya, sama seperti yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Oke, beralih kepada revolusi besar lainnya. Kalau tadi kita bicara tentang revolusi pendobrakan sebuah sistem politik feodal, maka kemudian di sini revolusi industri. Nah, revolusi industri terhadap dunia berbeda pada jenisnya. Kalau revolusi Prancis lebih ke politik, nah di sini adalah ini tadi revolusi industri, ya, lebih mendorong produksi untuk meningkat lebih tinggi. Apa sih yang menyebabkan revolusi industri? Faktor kunci yang jadi penyebab revolusi industri di Inggris karena negara Inggris mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Dengan menghasilkan produk menggunakan mesin, kebutuhan pasar dapat terpenuhi. Jadi dengan ditemukannya berbagai jenis mesin-mesin di bidang industri, maka pekerjaan akan semakin ringan dan pekerjaan semakin cepat. Ini yang kemudian mengganti tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Kemudian situasi politik yang stabil, Inggris kaya akan bahan tambang, penemuan baru di bidang teknologi, arus urbanisasi yang menyebabkan revolusi industri berkembang dengan pesat di Inggris. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai sejarah reunifikasi Jerman. Diawali dari Perang Dunia II, kemudian tentara Jerman kalah, kekalahan Jerman terhadap sekutu pada Perang Dunia II. Kemudian daerah yang kalah tersebut harus mau dibagi ke dalam kekuasaan-kekuasaan dari negara yang menang. Di sini ada 2
negara yang sangat berebut pengaruh, walaupun sebenarnya tidak hanya dua, tapi karena dua negara tersebut pahamnya berbeda, sehingga memperebutkan kekuasaan di Jerman. Bagaimana awal mulanya? Perjanjian Potsdam 2 Agustus 1945. Dalam perjanjian tersebut, Jerman harus dibagi dua. Nah, negara-negara mana saja? Ada Inggris, ada Uni Soviet, ada Amerika Serikat, ada Prancis. Dibangun tembok Berlin tahun 1961. Apa sih faktor intern lainnya? Faktor intern lainnya adalah adanya kesenjangan antara Jerman Timur dengan Jerman Barat yang membuat warga kemudian menginginkan sekali adanya penyatuan Jerman tersebut. Di sini dapat terlihat dalam ilustrasi di mana yang sebelah kiri krisis ekonomi, kemudian tidak terfasilitasinya penduduk mendapatkan pekerjaan, sementara di Jerman Barat tingkat pertumbuhannya meningkat. Nah, ini adalah faktor intern. Selanjutnya, ada faktor ekstern yang menyebabkan reunifikasi Jerman. Apa faktor eksternnya? Di Uni Soviet, paham glasnost perestroika dengan demokratisasi yang dibawa oleh Mikhail Gorbachev bisa dibilang menurunkan Uni Soviet itu sendiri karena kebijakannya ternyata justru membuat banyak negara melepaskan diri. Nah, di sini sampai juga ke Jerman. Akhirnya dengan adanya paham tersebut, maka semakin memperkuat Jerman Barat dengan Jerman Timur untuk bersatu. Maka 9 November 1989 hilangnya restrik atau batasan yang membuat tembok Berlin tersebut akhirnya ramai-ramai diruntuhkan. Selain itu, perjanjian 2+4, 2 itu mana? Jerman Barat dengan Jerman Timur, dua negara tersebut. Kemudian ada Inggris, ada Amerika Serikat, ada Prancis, ada Vietnam. Menandatangani reunifikasi Jerman. Maka Jerman Barat dengan Jerman bersatu, Jerman Barat dengan Jerman Timur bersatu dari tahun 1990 sampai dengan sekarang. Ini adalah kondisi tembok Berlin. Kemudian yang saya angkat berikutnya adalah revolusi tenang di Cekoslowakia. Nah, revolusi ini dikenal dengan revolusi Bludru. Revolusi Bludru, bahasa Ceska, Cekoslowakia, dikenal atau revolusi tenang, adalah sebuah transisi kekuasaan tanpa kekerasan. Kekuasaan negara yang disebut Cekoslowakia saat itu. Periode pergolakan dan transisi berlangsung dari tanggal 17 November sampai 29 November 1989. Demonstrasi masyarakat tersebut menentang pemerintahan satu partai dari Partai Komunis Cekoslowakia, menyatukan mahasiswa dan pembangkang yang lebih tua. Hasil akhirnya adalah berakhirnya kekuasaan satu partai di Cekoslowakia dan kemudian penghapusan ekonomi terencana dan peralihan dari tadi ya kekuasaan satu partai menjadi sebuah republik parlementer. Itu materi mengenai kelas 12. Demikian anak-anakku, semoga materi singkat ini semakin memperkaya wawasan kalian mengenai sejarah peminatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat semuanya.
sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.